Selamat siang kepada Bapak Ibu Guru, dan kepada orang tua juga dan para pemirsa sekalian. Dalam video ini, kami kelompok kedua dari kelas 12 MIPA 4 akan mempresentasikan hasil karya ilmiah kami yang berjudul Pengaruh Mutasi Genetik Virus SARS-CoV-2 terhadap Penaikan Kurva Pasien Positif COVID-19. Sebelum memulai presentasi hari ini, kami mengucapkan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas penyertaannya kami dapat menyelesaikan karya ilmiah ini, serta pada orang tua dan guru-guru kami yang telah mendukung kami pada proses pengerjaan, terutama pada Pak Hanata selaku guru pembimbing kami. Sekarang kami akan memperkenalkan diri kami. Berikut adalah anggota kelompok kami. Saya Christopher Enrico, absen 4. Nama saya Clara Caroline Mariani, absen 2. Nama saya Felix Wanda, absen 11. Saya Filbert Steven, absen 12. Saya Johannes Roy Gunawan, absen 17. Saya Amisia, absen 18. Saya Mario Indra Putra, absen 19. Saya Meto Alexander, absen 21. Lalu kita akan mulai dari latar belakangnya dulu. Penelitian kami dilatar belakangi oleh pandemi virus COVID-19 yang telah menginfeksi secara global, termasuk juga di Indonesia. Telah membekukan aktivitas masyarakat, berbagai protokol diterapkan dengan harapan dapat menekan penularan virus corona ini masih sekeluarga dengan virus SARS-CoV yang menyebabkan virus MERS pada tahun 2003 lalu. Pada penelitian ini, kami akan mengkaji pengaruh mutasi SARS-CoV-2 terhadap tambahan jumlah pasien positif COVID-19. Penelitian ini merupakan kajian literatur yang merupakan data sekunder dari beberapa penelitian terkait. Nah, selanjutnya ada beberapa hal menarik yang ingin kami kaji dalam penelitian kami. Yang pertama itu adanya kaitan antara kemampuan infeksi virus dengan mutasi terbaru, dan juga adanya anggapan bahwa virus hasil mutasi ini lebih mematikan. Nah, dari sana kami ingin mengetahui kebenaran dari pernyataan-pernyataan tersebut. Adapun rumusan masalah yang telah kami buat ini, yang kami ajukan ada dua. Yang pertama, apa perubahan sifat yang terjadi pada virus SARS-CoV-2 yang telah bermutasi? Yang kedua, apakah terdapat perbedaan pada dampak bagi kesehatan yang ditimbulkan antara virus SARS-CoV-2 mutasi dengan virus SARS-CoV-2 sebelum mutasi? Lalu, tujuan yang ingin dicapai dari penelitian kami adalah mengetahui perubahan sifat yang terjadi pada virus SARS-CoV-2 yang telah bermutasi dan mengetahui perbedaan dampak yang terjadi pada virus SARS-CoV-2 sebelum mutasi dengan virus SARS-CoV-2 yang telah bermutasi. Sementara itu, manfaat yang ingin didapat dari penelitian ini ada dua, yaitu yang pertama, pembaca dapat mengetahui dampak dari mutasi virus SARS-CoV-2 yang terhadap peningkatan jumlah pasien terkonfirmasi positif COVID-19. Yang kedua, kami berharap bahwa laporan penelitian ini dapat menjadi suatu patokan bagi penulis lain yang hendak menulis laporan penelitian mengenai dampak dari mutasi virus SARS-CoV-2. Dari kedua rumusan masalah yang telah kami sebutkan sebelumnya, kami mengajukan dua hipotesis sebagai berikut. Yang pertama, SARS-CoV-2 yang telah bermutasi memiliki selubung protein dengan SARS-CoV-2 sebelum bermutasi. Yang kedua, dampak yang ditimbulkan sama antara yang belum bermutasi dan yang sesudah bermutasi. Lalu selanjutnya ada kerangka teori. Yang pertama ada pengertian mutasi genetik. Jadi mutasi sendiri itu ialah perubahan materi genetik, gen atau kromosom suatu sel yang diwariskan kepada keturunannya. Tujuan mutasi adalah menghadapi perubahan alam yang sewaktu-waktu akan timbul. Lalu, berdasarkan pada penelitian yang dilakukan oleh Takahiko Koyama, Daniel Platt, dan Laksmi Farida pada 2020, terdapat 6 klaster mutasi dan 4 subklaster mutasi virus SARS-CoV-2. Yang paling dominan yaitu ada basal, yang kedua ada D614G, yang ketiga ada L84S, 4 ada D428D, dan yang terakhir ada G392D. Mutasi D614G di Indonesia. Yang pertama, virus dengan mutasi D614G di Indonesia pertama kali terdeteksi pada April 2020 di Surabaya
Jawa Timur, disusul oleh provinsi lain termasuk Yogyakarta, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Banten. Yang kedua, pada masa pandemi awal, Maret hingga April, hanya ada 2 klaster yang terdeteksi, yaitu L dan O, dan klaster L yang lebih mendominasi. Yang ketiga, tapi sejak pertama kali terdeteksi pada bulan April, virus dengan klaster GH lebih sering terdeteksi dibandingkan virus dari klaster lainnya. Virus dengan mutasi D1614G sendiri memang mendominasi secara global. Efek mutasi SARS-CoV-2 bagi kesehatan. Yang pertama, pasien COVID-19 dengan mutasi D1614G memiliki lebih banyak kadar virus dibanding dengan SARS-CoV-2 tanpa mutasi. Yang kedua, pasien dengan D614G memiliki CT value yang lebih rendah dibanding pasien tanpa mutasi virus. Yang ketiga, hal ini menunjukkan bahwa virus dengan mutasi D1614G memiliki potensi penularan yang lebih besar. Yang keempat, CT value sendiri adalah suatu sinyal fluorescence yang digunakan sebagai suatu indikator ketika RNA virus melakukan perbanyakan target materi genetik pada suatu proses tes PCR. Ya, sekarang kita akan melanjutkan ke bagian metodologi penelitian. Untuk metode pengumpulan data. Metode pengumpulan data adalah teknik atau cara yang dilakukan mengumpulkan datanya. Pengumpulan data yang dilakukan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan penelitian. Studi dokumen pada penelitian ini dilakukan dengan mencari jurnal-jurnal ilmiah yang diterbitkan oleh peneliti lain lewat aplikasi Google Scholar. Jurnal-jurnal inilah yang akan kami gunakan sebagai bahan pembahasan serta sebagai bahan pengambilan keputusan. Untuk data dan jenis data. Jenis data penelitian ada 2. Yang pertama, data primer atau data langsung yang merupakan data yang didapat secara langsung melalui pengamatan langsung maupun survei. Untuk jenis yang kedua, yaitu data sekunder yang merupakan data tidak langsung dari penelitian lain yang telah dilakukan sebelumnya. Karena penelitian ini merupakan kajian literatur, penelitian ini kami tidak memiliki data primer dan hanya menggunakan data sekunder yang kami dapatkan dari jurnal ilmiah yang diterbitkan oleh para peneliti lain. Kami juga mengambil data perkembangan pasien COVID-19 di Indonesia dari website resmi Kementerian Kesehatan yang tertera pada slide ini. Ya, setelah mendengarkan berdasarkan kerangka teori dan metodologi penelitian yang telah kami buat, sekarang kita akan masuk ke bagian pembahasan. Yang pertama adalah perubahan sifat virus pada virus SARS-CoV-2 yang sudah bermutasi di Indonesia. Di Indonesia sendiri kami menemukan ada 14 subcluster virus mutasi, terdiri dari 13 subcluster asli Indonesia dan satu lagi subcluster umum yang ini D614G. Untuk D614G sendiri, perubahan sifatnya adalah terjadi perubahan pada spike-spike protein atau jarum-jarum protein pada virus tersebut. Yang kedua, terjadi perubahan ADE atau sifat virus untuk mempengaruhi daya tahan tubuh manusia. Sedangkan untuk 13 subcluster lainnya tidak ditemukan perbedaan dari virus yang bermutasi yang berasal dari Cina. Yang kedua, perbandingan gejala pada virus SARS-CoV-2 yang bermutasi dan yang sudah bermutasi. Untuk pertama, gejala yang dialami pasien, virus SARS-CoV-2 yang bermutasi memiliki gejala sedang, sedangkan yang bermutasi lebih cenderung ringan. Yang kedua, kemampuan adaptasinya untuk kekebalan tubuh manusia. Virus yang bermutasi memiliki kemampuan adaptasi yang lebih baik dibanding yang bermutasi. Untuk kemampuan menginfeksi, virus yang sudah bermutasi memiliki kemampuan yang meningkat, istilahnya lebih tinggi dibanding virus yang bermutasi yang lebih rendah. Kemudian untuk jumlah virus pada tubuh manusia atau viral load, virus SARS-CoV-2 yang sudah bermutasi memiliki viral load yang lebih banyak. Itu maaf ada kesalahan ketik. Lebih banyak dilihat dari density-nya lebih rendah, sedangkan untuk yang bermutasi dia lebih sedikit. Selanjutnya, kita masuk pada bagian analisis hubungan perubahan sifat virus akibat mutasi dengan kurva korban pasien COVID-19. Kurva dapat dilihat pada makalah, sementara pada presentasi ini
Kami hanya memaparkan hasil pengolahan data yang telah kami lakukan. Sebelumnya, pada makalah ini, kami menggolongkan perkembangan kasus ke dalam 3 periode. Yang pertama, periode awal masa pandemi pada bulan Maret, di mana kebijakan PSBB baru mulai diterapkan. Kedua, periode PSBB pada bulan April sampai Mei, di mana kebijakan PSBB mulai berlaku dengan ketat dan mutasi D614G pertama terdeteksi di Indonesia. Yang ketiga, periode new normal pada Juni sampai September, di mana mulai diberlakukan kebijakan baru yang cenderung lebih bebas dibanding kebijakan PSBB. Tabel di sebelah kiri bawah merupakan tabel akumulasi kasus terhitung pada setiap akhir bulan. Data ini bersumber dari website resmi Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Pada tabel di atas, merupakan persentase peningkatan kasus bulanan yang dihitung dengan membandingkan pertambahan kasus bulanan pada bulan yang bersangkutan dengan akumulasi kasus bulan sebelumnya. Pada tabel di sebelah kanan, terdapat pertambahan kasus bulanan yang disingkat PK, yang merupakan jumlah kasus yang tercatat pada bulan yang bersangkutan. Lalu, ada rata-rata kasus harian yang disingkat RH, yang merupakan hasil bagi pertambahan kasus bulanan oleh jumlah hari pada bulan bersangkutan. Lalu ada kasus aktif yang dihitung dengan mengurangi akumulasi kasus positif bulan bersangkutan dengan akumulasi kasus sembuh dan meninggal pada bulan sebelumnya. Lalu ada juga persentase kesembuhan atau persen S dan persentase kematian atau persen M yang dihitung dengan membandingkan pertambahan kasus sembuh dan meninggal bulanan dengan jumlah kasus aktif pada bulan tersebut. Dari data tersebut, dapat kita lihat persentase pertambahan kasus terbesar terjadi pada bulan Maret menuju bulan April, di mana kita ketahui bahwa pada bulan April terdeteksi mutasi D614G untuk pertama kalinya. Setelah itu, persentase pertambahan kasus konfirmasi, sembuh dan meninggal menunjukkan penurunan, kecuali pada bulan Agustus menuju September, di mana terjadi peningkatan persentase kasus konfirmasi dan kasus meninggal. Selain itu, pada persentase kesembuhan terus menunjukkan peningkatan, di mana hal ini berkontradiksi dengan perubahan dampak yang disebabkan oleh mutasi virus. Tapi hal ini juga dapat disebabkan oleh perkembangan metode pengobatan pasien yang semakin baik, dengan sifat virus yang sebenarnya tidak menunjukkan perubahan yang berdampak pada proses pengobatan. Sementara itu, persentase kematian juga cenderung turun, di mana dapat dikatakan bahwa sebenarnya mutasi virus tidak membawa kefatalan yang lebih besar daripada virus tanpa mutasi. Meski begitu, persentase ini dipengaruhi oleh kasus aktif dan pertambahan kasus sembuh atau meninggal setiap bulan yang sebenarnya sama-sama meningkat. Dari analisis tersebut, dapat dikatakan bahwa mutasi pada SARS-CoV-2 cukup berpengaruh pada peningkatan kurva pasien positif, namun ada variabel lain yang tidak diperhitungkan dalam penelitian ini, sehingga hasil ini tidak sepenuhnya mutlak. Ya, setelah kita mendengarkan pembahasan dan paparan dasar-dasar teori, sekarang kita akan menuju ke bagian penutup. Ya, berdasarkan pembahasan yang telah kami paparkan, kami menarik 2 kesimpulan. Yang pertama, terdapat perubahan pada virus SARS-CoV-2 yang telah bermutasi, yakni pada kemampuan menginfeksinya serta pada selubung proteinnya. Yang kedua, terdapat dampak bagi kesehatan yang ditimbulkan oleh virus yang telah bermutasi. Ya, terakhir, kami mengajukan 4 saran, yaitu 1. Sebaiknya kita lebih memperdalam pengetahuan kita mengenai virus SARS-CoV-2 dan mutasinya. Kedua, sebaiknya kita menjaga diri dari paparan virus SARS-CoV-2 yang telah melanda Indonesia. Ketiga, sebaiknya diadakan penelitian lebih lanjut mengenai mutasi virus SARS-CoV-2 di Indonesia agar didapatkan data yang lebih baik mengenai mutasi pada virus SARS-CoV-2 di Indonesia. Dan yang terakhir, sebaiknya diadakan penelitian lebih lanjut mengenai dampak mutasi pada virus SARS-CoV-2 terhadap efektivitas penggunaan vaksin bagi kekebalan tubuh manusia untuk melawan virus SARS-CoV-2. Ya, demikian pembahasan dari kelompok kami. Sekarang kami akan memasuki ke tahap sesi tanya jawab.
Pada sesi ini ada 6 pertanyaan yang telah diajukan oleh beberapa pihak. Pertanyaan pertama adalah sebagai berikut. Judul penelitian Anda yang mengaitkan mutasi dengan penyebaran SARS-CoV-2 sangat menarik. Jelaskan secara singkat alur penelitian Anda berdasarkan metodologi yang Anda susun. Pada saat ini, untuk bagian kiri ini merupakan bagian timeline proses pengerjaan kami. Dan di sebelah kanan merupakan tahap-tahap pengerjaan berdasarkan metodologi penelitian kami. Untuk awal-awal, yaitu penentuan judul dan latar belakang, lalu penyusunan rumusan masalah, lalu penyusunan kerangka teori yang mendukung, lalu pengumpulan data dari penelitian-penelitian terkait dan sumber lain, seperti buku, website, dan lain-lain. Lalu pada pembahasan, data disajikan dengan tabel. Lalu pengolahan data pasien, yaitu membuat grafik dan menentukan persentase menggunakan Excel. Dan yang terakhir, yaitu penarikan kesimpulan sesuai rumusan masalah yang telah disusun. Demikian penjelasan untuk pertanyaan pertama. Ya, baik. Kemudian untuk pertanyaan kedua, jika dibandingkan dengan kasus meningkatnya jumlah pasien karena melanggar protokol kesehatan, perkirakan secara ilmiah sumbangan SARS-CoV-2 yang telah bermutasi terhadap peningkatan jumlah pasien. Apakah ada data terkait dengan ini? Pada kurva yang bersumber dari laman www.nature.com, ditunjukkan peningkatan temuan mutasi D614G secara universal. Adanya mutasi mempengaruhi kenaikan jumlah pasien terkonfirmasi positif. Tapi mutasi ini sebenarnya hanya berdampak pada laju penularan yang mungkin terjadi dari satu pihak ke pihak lain dengan catatan ada kondisi yang memungkinkan terjadinya penularan. Sementara itu, penyebab utama terjadinya penularan, seperti yang telah kami jelaskan lebih lengkap pada makalah kami, yaitu melalui droplet, menyentuh mulut atau hidung setelah menyentuh benda yang terkontaminasi droplet, serta kontak jarak dekat dengan penderita. Penyebab penularan ini dapat dihindari dengan adanya protokol, sehingga pelanggaran protokol sebenarnya menjadi faktor penyebab peningkatan jumlah pasien positif yang lebih dominan dibanding mutasi virus itu sendiri. Maka, kami memperkirakan bahwa persentase keterlibatan mutasi virus pada naiknya angka kasus konfirmasi COVID-19 adalah sebesar 10-15%. Demikian penjelasan untuk pertanyaan kedua. Baik, kemudian untuk pertanyaan nomor 3. Menurut Anda, variabel bebas apa saja yang mempengaruhi kurva kenaikan jumlah pasien COVID-19 di Indonesia? Ya, menurut kami ada 3 variabel bebas yang mempengaruhi kurva kenaikan jumlah pasien COVID-19 di Indonesia, yaitu variabel penularan akibat pelanggaran protokol, variabel penularan akibat mutasi, dan variabel penularan akibat kurangnya tracing atau pelacakan yang dilakukan pemerintah. Pada dasarnya, suatu protokol kesehatan dibuat untuk mencegah penularan yang lebih masif. Kurva pada slide ini yang bersumber dari laman Picobar menunjukkan perbandingan kurva pasien positif dengan 2 kondisi yang berbeda, yaitu dengan adanya pelaksanaan protokol dan tidak adanya pelaksanaan protokol. Kurva merah menunjukkan kurva pasien tanpa adanya tindakan pencegahan atau tanpa pelaksanaan protokol. Sementara kurva biru, pasien dengan adanya tindakan pencegahan. Mari kita andaikan seluruh warga pada suatu negara atau suatu daerah terinfeksi. Maka tanpa adanya tindakan pencegahan, orang yang terinfeksi akan berjumlah sangat banyak pada waktu yang sama. Pada waktu yang sama melebihi kapasitas fasilitas kesehatan. Hal ini akan memperkecil peluang kesembuhan dan meningkatkan peluang kematian. Sementara itu, dengan pengandaian yang sama, tapi dengan penerapan protokol, jumlah orang yang terinfeksi dalam waktu yang sama akan lebih sedikit dan mungkin tidak akan melebihi kapasitas fasilitas kesehatan yang tersedia. Sehingga peluang kesembuhan dapat ditingkatkan dan peluang kematian dapat diperkecil. Jadi kesimpulannya, kepatuhan terhadap protokol sangat berpengaruh terhadap peningkatan jumlah pasien positif. Ya, baik. Yang kedua adalah perbandingan faktor yang mempengaruhi adalah faktor mutasi. Mutasi COVID sendiri di Indonesia itu ditemukan bulan April. Dalam kurva yang ditunjukkan pada PPT ini, terlihat kami mengandaikan bahwa virus mutasi ini sudah mulai menyebar semakin tinggi pada bulan Agustus sampai ke September, dan jumlah pasien yang terinfeksi virus yang belum bermutasi semakin turun. Dengan selain itu kita juga melihat bahwa pada periode April sampai September itu terjadi peningkatan jumlah kasus yang sangat signifikan di Indonesia.
Sehingga kami dapat menyimpulkan bahwa mutasi juga cukup mempengaruhi pertumbuhan laju kasus positif COVID-19 di Indonesia. Kemudian faktor ketiga, perbandingan faktor yang mempengaruhi lainnya adalah faktor penegakan tracing dan pengetesan untuk mencari pasien positif di masyarakat. Semakin tinggi tingkat tracing dan pengetesan untuk mencari pasien di masyarakat, maka tentu jumlah pasiennya akan semakin tinggi. Sedangkan jika semakin rendah, jumlah pasiennya juga akan semakin rendah. Demikianlah pembahasan untuk soal nomor 3. Kemudian kita ke pertanyaan nomor 4. Mengapa Anda memberikan batasan penelitian pada SARS-CoV-2 dengan kode mutasi D614G untuk Anda kaji dalam penelitian ini? Bisa dijelaskan mengapa tidak mengkaji juga mutasi yang lain? Alasan mengapa kelompok kami membatasi penelitian pada kode mutasi D614G adalah karena kode mutasi D614G adalah kode mutasi dengan jumlah laporan mutasi terbanyak di Indonesia. Mutasi D614G juga memiliki jumlah dalam penelitian yang paling banyak, sehingga mutasi tipe ini kami jadikan patokan utama dalam penelitian kami. Demikian jawaban dari pertanyaan nomor 4. Baik, kemudian pertanyaan nomor 5. Sekarang ini telah ditemukan obat remdesivir untuk pengobatan COVID-19. Sedikit menyimpang dari penelitian Anda, apakah mutasi pada virus SARS-CoV-2 menyebabkan virus menjadi lebih kuat melawan efek dari obat tersebut atau sebenarnya tidak ada pengaruh? Untuk pertanyaan nomor 5, untuk saat ini kami belum menemukan data yang dapat dijadikan patokan. Namun menurut kami ada kemungkinan akan terjadi mutasi yang menyebabkan virus hasil mutasi tersebut mampu lebih kuat melawan obat, sehingga obat yang diberikan akan memiliki dampak yang lebih kecil untuk virus hasil mutasi ketimbang virus yang belum bermutasi. Demikian jawaban untuk nomor 5. Baik, kemudian untuk pertanyaan nomor 6, setelah melalui serangkaian studi literatur yang mengkaji masalah mutasi SARS-CoV-2, manfaat apa yang Anda peroleh dalam pembelajaran blended learning kali ini? Bagaimana manfaat ini mengembangkan pengetahuan Anda? Manfaat yang kelompok kami peroleh dalam pembelajaran blended learning kali ini adalah secara umum kami mengetahui mengenai virus COVID lebih baik lagi ketimbang sebelumnya. Lalu kami juga mengetahui mengenai proses mutasi, terutama pada virus SARS-CoV-2. Kami juga semakin memahami pentingnya mematuhi protokol kesehatan yang berlaku. Lalu secara pengalaman kami, kelompok kami mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan analitik. Kami juga melatih kerjasama dan koordinasi dengan rekan satu tim, dan kami juga mengembangkan ketekunan dan ketelitian kami. Demikian penjelasan dari pertanyaan ke-6. Baik, pertanyaan nomor 6 ini mengakhiri presentasi kelompok kami pada hari ini. Sekian dan terima kasih atas perhatiannya. Selamat siang.